Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik, yang sangat seru, dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Joko yang bernama Tifa, yang kemarin isunya sangat gempar, muncul di berbagai media sosial. Akhirnya, sekarang orang ini muncul di Polda Metro Jaya sambil membawa kertas beserta dengan isu-isu baru, update terbaru terkait kasus ijazah Pak Jokowi. Dan Tifa membacakan beberapa nama yang mungkin saja akan menyusul menjadi tersangka. Yang pertama ada Abraham Samad, yang kedua ada Michael Sinaga, yang ketiga punyanya Langka Update dan juga Babe Aldo. Dan ada dua saksi nih yang akan diperiksa oleh Polda Metro, yang konon kabarnya diperiksa hari ini di hari Kamis, teman-teman. Yakni ada Karni Ilyas dan juga ada Aiman Wicaksono. Apakah ini terkait dengan tayangan-tayangan pembahasan mengenai ijazah Pak Jokowi? Waduh, nanti kita simak penjelasan Tifa ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan yang tidak kalah serunya, yakni Bang Lecumanan menghajar habis-habisan Roy Suryo saat berhadapan di acara head to head. Bahkan Bang Lecumanan mengajak kita semua untuk mendoakan Mas Roy Suryo agar selalu kuat, tegar, tabah menghadapi kasus hukum dan step by step selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang palsu tuh giginya Roy Suryo. Mana? Gigi saya menjadi palsu mana? Bener nggak? Bener nggak kamu ngomong gitu? Iya kan? Tanggung jawab nggak ngomong gitu? Ya. Ya udah. Kalau tanggung jawab, minta maaf nggak kayak gitu? Kenapa saya harus minta maaf? Oh, ini Anda sudah melakukan pelanggaran, penghinaan itu sudah. Ya silakan. Lah iya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah minta maaf, jelas ya. Ini kualitas si lawyer kayak gini nih. Beraninya ngomong kalau lagi nggak ada orangnya. Tadi itu ada yang menarik lagi. Hari ini saya tadi mendampingi teman-teman Bon Jovi untuk kemudian mendapatkan salinan ijazah lagi, dan tidak hanya salinan ijazah, tapi salinan ada sekitar 40 berkas yang dikumpulkan pada saat Jokowi tahun 2014. Waduh, banyak sekali lubangnya di situ. Ya, dan itu semuanya akan kita bongkar tadi. Ijazah SMA-nya nggak ada, surat kesehatannya nggak ada, ya jasmani rohaninya nggak ada. Jadi makin boncos ini. Ya, makin gitu, boncos, makin boncos. Jika kemudian ada, sebentar Bang Refli, saya ke Anda nanti. Tadi kan Mas Roy mengatakan nama Bang Rismon masih ada, tapi kita masih menunggu update selanjutnya, gitu ya. Oke. Artinya begini aja, ya Bang Roy, ya kan? Yang pasti hari ini kami setelah melaksanakan RG, ya kan? Kami telah melaksanakan RG, yang kami tutup pintunya ini Roy sama Tifa. Sudah jelas. Artinya tutup pintu ini apa? Artinya ya ini kan, bagus Bang. Ini nawar-nawarin. Termol tuh jadi broker semua. Artinya kita minta Bang Roy mempersiapkan diri saja. Broker nih juga. Ya kan? Kita siap-siap aja lah Bang Roy, udah. Jadi apa yang Bang Roy sampaikan selama ini sudah nol besar. Ya, nol besar Bang Roy. Ya, saya kasih tahu nol besar. Gigi palsu tuh nol besar. Ya, artinya Bang Roy, ijazah Pak Jokowi sudah disampaikan oleh Bang Rismon asli. Ya, betul. Selama ini Anda terus menghasut Bang Rismon. Betul. Ya, untuk menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Tapi faktanya sudah diakui Bang Rismon asli. Jadi persiapkan aja diri. Anda Bang Roy nol besar ya, Bang Roy. Bang Roy nol besar. Enggak ada nol besar. Siap-siap aja Bang Roy. Ya, kita berdoa bersama buat Bang Roy. Oke. Selama ini juga penelitian paling besar itu tidak ada pintu maaf. Ada itu. Buat yang namanya Roy sama Tifa. Tidak ada. Tadi bentar, ini ribut sekali perdebatannya nih. Tadi Bang Lecumanan mengajak kita semua untuk mendoakan Roy Suryo agar sehat menjalani persidangan sampai nanti ditahan mungkin. Kita doakan teman-teman ya. Kita doakan Roy Suryo selalu sehat, jiwanya sehat, raganya sehat, agar nanti di pengadilan dia bisa dipermalukan oleh Rismon. Ngomong hukum tadi ngomong hukum. Tidak ada pintu maaf. Ya, kita antar nanti ke pengadilan ya. Kita antar nih ke pengadilan, betul. Sekali lagi sudah
sudah bisa menduga ya, apa sih sebetulnya yang akan dilakukan. Intinya itu tujuannya adalah buying time. Termasuk dari fitnahan-fitnahan itu juga buying time, membeli waktu supaya waktu itu menjadi panjang ya. Sudah kami duga hal itu, sehingga ketika surat ini datang kepada saya, ya surat dari Polda ini datang kepada saya di tanggal 30 Maret 2026, saya sudah tahu maksudnya apa. Terbukti juga ya berita seperti hari ini ya. Hari ini Kamis tanggal 2 April 2026, kabarnya Mas Aiman akan diperiksa ya, akan diperiksa sehubungan dengan pokok perkara ini. Kemudian juga Pak Karni Ilyas juga sudah dijadwalkan untuk diperiksa. Dan makanya tidak heran ketika kami mendapatkan surat ini, ketika kami menerima surat ini, dan lebih tidak mengherankan lagi adalah bahwa ada beberapa nama yang pada saat kita itu ditingkatkan status dari terlapor menjadi tersangka, nama itu hilang, nama itu tidak ada, yaitu nama-nama para YouTuber ya, nama-nama para YouTuber, yaitu Abraham Samad ya, dia punya itu kan channel ya, podcast. Kemudian Michael Benyamin Sinaga ya, yang punya Sentana TV, lalu Nurdian Noviansa Susilo Ian yang punya Langkah Update, dan Ali Rido alias Babe Aldo ya, yang punya channel Babe Aldo. Yang semula pada pemeriksaan yang terjadi pada kami ya, itu sudah tidak ada nama itu. Jadi mereka juga sempat hilang ya, sempat lega karena namanya sudah hilang gitu dan sudah tidak ada. Ternyata nama itu disimpan. Ternyata nama-nama tersebut menjadi peluru yang menjadi plan C atau plan D-nya mereka. Untuk sekali lagi untuk apa? Untuk buying time. Nah, jadi prediksi kami semua adalah bahwa nama-nama ini, para podcaster, para YouTuber ini memang nanti akan diperiksa. Mungkin juga salah satu atau salah dua atau salah semua dari mereka akan jadi tersangka, akan naik. Kalau memang fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Polda itu memenuhi syarat sehingga mereka naik jadi tersangka, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengikuti jadi tersangka. Derajatnya naik, statusnya naik dari terlapor jadi tersangka, tidak tertutup kemungkinan ada yang naik, ya kan? Tentu gue makin gagal paham sih sama usulan Pak JK, Yusuf Kala, yang dimana minta harga BBM dinaikin. Apalagi kalau mikirin efek dominonya itu tentu ngeri banget teman-teman. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ia menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Adeknya jadi tersangka, bisnis LPG-nya plus betonnya kesenggol, nggak kebagian proyek, tantrum lah. Loh. Oh, ini Yusuf Kala kayaknya kemarin sempat memberikan saran kepada pemerintah agar menaikkan harga BBM. Waduh. Yusuf Kala, Pak JK. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat. Kemarin beliau kan sempat nyaranin pemerintah untuk menyesuaikan harga bensin sama pasar global biar subsidi tetap aman. Karena negara tetangga juga udah pada naik semua. Tapi Pak JK harusnya bisa lebih objektif ngelihat kondisi nyata di lapangan juga. Bayangin aja teman-teman, kalau harga BBM beneran naik drastis ya, itu udah pasti banyak banget yang bakal ngeluh gara-gara pengeluaran. Jadi bengkak, ujung-ujungnya apa? Pasti bakal kejadian demo di mana-mana. Betul. Kalau orang udah pada protes, dimana-mana. daya beli masyarakat tentu bisa langsung hancur, dan parahnya lagi, pasar saham dan lainnya bakal ikutan anjlok. Ini tuh beneran efek domino yang fatal dan rentan banget terhadap ekonomi kita yang bisa bikin nyungsep teman-teman. Padahal kebijakan sekarang itu lagi mati-matian ngejaga daya beli kita supaya kebutuhan hidup sehari-hari tetap terjaga. Poinnya, masa iya kita mau ambil resiko ngancurin ekonomi sendiri cuma buat ngikutin pasar internasional? Makanya mending kita fokus aja dulu nih ngedukung kebijakan yang benar ngelindungi dompet rakyat gitu loh. Oke, mungkin itu masukan dari Pak JK atau mungkin masukan teman-teman lain, tapi ada efek dominonya teman-teman. Masalah hari ini adalah Prabowo ini juga banyak juga yang ingin dia jatuh gitu loh. Jatuh itu dalam arti kalau kepemimpinannya nggak bener ya kita dukung juga Pak Prabowo untuk jatuh gitu. Tapi kemudian ada orang yang ingin menjatuhkan, dalam arti saya lebih melihat yang menjatuhkan ini wakilnya gitu loh. Jadi Pak Prabowo berhati-hatilah dengan wakilnya ini. Nah, menurut sejarah juga jatuhnya presiden itu
pasti ada campur tangan wakilnya. Karena wakilnya itu pengen naik gitu loh. Nah, untuk melemahkan gerakan-gerakan wakilnya ini, saya sarankan Prabowo harus bersifat netral. Kalau memang dapat dibuktikan Jokowi berijazah palsu, saya berharap Prabowo berani menangkap Jokowi. Harus berani gitu loh. Karena ini salah satu langkah untuk menghentikan gerakan wakilnya itu. Harus berani. Alalala, mulut kau doang yang besar. Pak Provokator Prabowo terus. berani, udah 2 tahun kita menunggu gitu. Provokasi Karena terus. yang memilih Prabowo itu kan bukan Jokowi. Barisan sakit hati, Rakyat. kasihan ya. Jadi hari ini Jokowi itu udah lemah. Bentar. Kok kalian ngomong Prabowo dipilih rakyat? Kemarin Gus Dur perasaan ngomong katanya Prabowo dipilih termul. Yang mana yang betul nih? Yang mana yang betul? Kok kalian ini beda-beda pandangan, beda-beda pendapat? Loh, ada apa ini kalian ini? Nggak sejalan apa gimana? Aduh, kalau mau memprovokasi itu yang betul-betul aja, bos. Yang betul-betul aja ngomongnya. Jokowi itu bukan siapa-siapa. Ya, Jadi emang nama-nama bukan. yang disebutkan oleh Beliau hanya termul mantan kata Mas presiden. Suryo, ada Prof Mahfud MD, ada Jenderal SS, ada AHY, ada Puan, dan lain-lain. Saatnya hari ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh ini tidak terlibat. Karena namanya disangkut pautkan, saatnya lah harus melawan. Mari kita melawan Jokowi bersama-sama. Karena apa? Karena Jokowi memang biang kerok negara ini gitu. Biang kerok, mata kau biang kerok. Jadi ini cara mudah untuk menghentikan dinasti Jokowi. Iya. Kemungkinan nih Gibran akan mencoba untuk jadi presiden, Kaisang juga, mungkin nanti cucunya. Nah, analisa saya, investigasi saya di lapangan, Jokowi masuk Jakarta ini melalui relawan-relawan yang beraliran kiri, yang diduga ada organisasi terlarang lah saat tempo hari gitu loh. Nanya bang, termasuk Andi Aswan nggak di situ? Andi Apa Aswan tuh? ini saya kurang tahu dia apa kiri apa kanan nih kan. Tapi artinya Andi Aswan kalau ketemu saya selalu kabur gitu kan. Selalu kabur, ya. Rismon hampir telat ya, hampir mau, kalau sudah P21 tentu tidak mungkin dilakukan RJ di sini. Untuk syarat RJ-nya sudah terpenuhi semua. Kita salut sama Rismon dengan gentle memberikan tahapan-tahapan itu dijalani semua, tidak ada yang tidak dijalani. Minta maaf, buat surat permohonan, kemudian menarik buku sudah disita, walaupun tidak disita, tidak diambil tarik semua, tapi kan penyitaannya kan dibuktikan ada barang sitaannya. Terus dan hal-hal seperti inilah yang dikatakan prosesnya itu sudah benar. Rismon memberikan sebuah tanggung jawab terhadap Pak Jokowi yang maaf kalau saya bilang gampang memaafkan ya. Begitu orang minta maaf, dia malah berupaya. Itu hanya kesadaran Rismon, bukan tuntutan dia. Buat buku ini balik lagi, tarik buku ini. Nggak ada Pak Jokowi memberikan ini. Dia lihat si Jamada Girsang memberikan sebuah ulos adat Batak kepada Rismon, kepada Pak Jokowi dengan makan arsik namanya, makan adat. Terus Pak Jokowi itu memeluk pakaian itu, ulos tersebut. Wow. Dia bangga makainya. Nah, itu berarti Pak Jokowi sudah understanding gitu kan, dan tidak lagi mempersoalan permasalahan, dia langsung selesai. Nah, inilah yang kita juga tidak lupa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, hormat kita kepada Pak Jokowi. Kita dihina orang, saya dihina Ibu Mary Lampung sampai saat ini belum saya sanggup memaafkan. Apalagi Pak Jokowi yang punya punya otoritas, anaknya masih wakil presiden, dia juga mantan presiden. Sebenarnya kalau dia bukan warga negara yang baik, dia bisa lakukan tanpa proses hukum. Mungkin ibarat kata, saya bukan arogan, zaman dulu itu di dalam karung, di dalam kain sarung kepala kita, percaya deh. Nah, ini juga kita udah diberikan kebebasan oleh pihak Presiden
Prabowo, malahan kita jangan melunjak gitulah maksud saya. Tolong etika, moral, dan batas-batas. Karena kan seperti guru saya bilang, Bang Egy Sujana, kita harus tahu diri dan tahu batas. Tahu diri agar kita tahu bagaimana membawakan diri, dan tahu batas sampai batas mana kita melakukan persoalan demi persoalan ini. Semua persoalan pasti akan kita alami, ada masalah, ada musibah, ada kesalahan bagi kita, ada kesalahan bagi orang, kita maafkan, kesalahan bagi kita, insya Allah dimaafkan orang kalau kita sama-sama pemaaf. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penjelasan yang sangat luar biasa dari Tifa, update terbaru mengenai kasus ijazah Pak Joko yang sekarang bergulir di Polda Metro Jaya, bahwa Aiman akan diperiksa ya kan hari ini, hari Kamis. Karni Ilyas akan diperiksa hari ini juga. Nah, untuk hasil pemeriksaannya gimana? Nanti kita ulik-ulik lagi, cari-cari lagi informasinya seperti apa. Mereka diperiksa karena apa? Dan tujuan pemeriksaannya untuk apa? Ini sepertinya menarik teman-teman. Karena kan acara-acara Rakyat Bersuara, LC itu biasa, bukan biasa kalau Rakyat Bersuara selalu mengangkat isu ijazah Pak Jokowi. Kalau Karni Ilyas sekali-sekali doang mungkin ya. Dan tadi YouTuber-YouTuber ada Aldo, ada Langka Update, ada Michael Sinaga, ada Bram Samad. Konon kabarnya akan diperiksa lagi nih. Dan menurut Tifa bisa saja orang ini menyusul para tersangka klaster kedua dan klaster pertama. Yang ini menarik sih kalau Abraham Samad jadi tersangka. Waduh, gempar banget teman-teman. Michael Sinaga jadi tersangka. Kalau Michael Sinaga oke lah, Abraham Samad loh, orang yang kemarin disebut-sebut juga namanya, bukan namanya sih tapi inisialnya oleh siapa namanya, siapa sih namanya yang membocorkan ini, Farhad Abbas. Aduh kok bisa lupa pula namanya ya kan, yang dibocorkan oleh Farhad Abbas. Dia kan kemarin ngomong ada namanya Abras gitu ya kan. Ya saya menduga itu Abraham Samad. Dan nama dia masih ada di berkas Polda Metro Jaya. Dan Tifa bilang ya namanya disimpan teman-teman. Waduh disimpan. Dan gimana menurut kalian tentang debat panas yang terjadi antara Lecumanan dan juga Roy Suryo? Waduh. Saya ingat tuh gigi Roy Suryo palsu. Itu dia sampaikan saat di Polda Metro Jaya teman-teman. Bang Lecumanan menyampaikan itu saat di Polda Metro. Saat mengurus restoratif justice dari Rismond. Waduh ini menarik banget sih. Disuruh siap-siap, Roy Suryo siap-siap, nanti kita antar dia ke pengadilan sampai mungkin ke Bui teman-teman ya. Semoga saja bisa sampai ke Bui. Dan yang paling aneh mengenai Yusuf Kala, kok bisa-bisanya dia menyarankan kepada pemerintah, kepada presiden untuk menaikkan harga BBM. Kok bisa begitu ya? Bukannya ini bisa memancing kemarahan rakyat? Ya oke lah, mungkin BBM nggak dinaikkan sama pemerintah ini untuk meredam mungkin kemarahan, kekhawatiran, panik buying dan lain sebagainya. Ya, tapi dibatasi. Inilah bentuk jalan keluar yang diambil oleh pemerintah. Tidak turun, tapi tidak naik, tapi dibatasi. Tapi Yusuf Kala kok protes gitu ya kan? Kok dia protes, ada apa ini? Nah, tahu nggak Yusuf Kala ini? Kalau BBM dinaikkan, banyak hal yang bisa terjadi. Demo besar-besaran ya kan? Karena kita tahu kalau BBM naik udah pasti otomatis ada demo. Dan ini sudah ditunggu oleh sebagian orang atau sebagian oknum-oknum yang ingin mengguncang pemerintah teman-teman. Isu BBM ini yang paling selalu digunakan. Ingat gak kalian saat SBY menaikkan BBM di kayaknya penghujung masa jabatan dia SBY waktu itu. Itu demonya besar-besaran teman-teman di seluruh Indonesia mahasiswa. Mau diulang? Nggak mungkin. Pemerintah sudah belajar gitu. Ada jalan lain yang sangat bagus, yakni kita tidak menaikkan tapi dibatasi. Ini kan luar biasa. Tapi kok ya silahkan kalian menilai sendiri teman-teman ya. Saya nggak mau ngomong lebih jauh. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.